Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Perguruan Islam As-Shafiyah, Ustadz Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Syafi'i, dan para pimpinan yang lain yang kami hormati, Kepala SD Islam As-Shafiyah 02 Ustadz Dr. Andes Joko Winarto MPD, dan Wakil Kepala Sekolah Ustadz Sustri Rianto SPD, para Ustadz, Ustadzah, para panitia pesantren Ramadan di SD Islam As-Shafiyah, dan para karyawan, tak lupa Bapak Ibu, wali murid, dan anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai pada hari ini kita masih bisa menerima nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa menjalankan ibadah-ibadah, menjalankan belajar dengan baik, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik. Mudah-mudahan aktivitas ibadah yang kita lakukan menjadi bekal kita semua nanti ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mari kita sampaikan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta para tabi'in, dan mudah-mudahan nanti kita di yaumil akhir dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, siapa yang hari ini masih berpuasa katakan saya. Ya, terima kasih. Ya, masih puasa semua ya. Sehat-sehat walafiat. Baik anak-anakku, dari tanggal 3 sampai hari ini tanggal 6, kalian sudah mengikuti kegiatan pesantren Ramadan, kegiatan Ramadan walaupun secara online ya, di rumah, tapi ini kegiatan sekolah ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kalian, bagi kita semua, dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, di akhir kegiatan Ramadan ini, kita adakan acara penutupan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian ikuti dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 di Ramadan kali ini sekali lagi bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada acara penutupan ini ada susunan acara yang perlu kami sampaikan, Ustaz sampaikan. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua nanti ada pembacaan kalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian ada berikutnya sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat ada tausiah Ramadan. Kemudian terakhir nanti penutup dan
ditutup dengan doa. Anak-anakku, mari kita buka acara penutupan kegiatan Ramadan di edisi Masab 02 ini dengan baca suratul Fatihah Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan surat Fatihah, sekali lagi Allah memberikan hidayah kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, barokah, dan dengan bacaan suratul Fatihah mudah-mudahan kita dikuatkan iman kita, Islam kita, sehingga kita disehatkan badan kita, terhindar dari wabah virus corona. Dan kita doakan juga kepada para orang tua kita, terutama yang sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah, para nenek kakek kita semua, kuburnya dijadikan raudhah miriyadil jannah. Ala hadiniyah Waalaikumsalam wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Sekali lagi mudah-mudahan dengan wasilah surat Fatihah ini Allah mengijabah apa yang kita minta pada doa-doa kita semua. Baik anak-anakku, kita ikuti acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kalam ilahi, yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Julhaimi, dan secara tilawahnya yaitu Ibu Rita Asmaya SPD. Untuk itu kepada Ibu Julhaimi dan Bu Rita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum alladzina amanu qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu
والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pembacaan kalam Allahi dan sari tilawah yang disampaikan yang dibawakan oleh Ibu Hajazul Haimi dan Ibu Rita Asmaya. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi membawa berkah bagi pembaca khususnya dan umumnya bagi kita semua. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Untuk berikutnya anak-anakku, ya, dalam acara penutupan ini, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala SD Islam As-Safiyah 02 yang akan disampaikan dalam hal ini yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Joko Winarto MPD. Untuk itu kepada Ustadz Joko dipersilakan untuk memberikan sambutan dalam acara penutupan pesantren Ramadan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pada hari ini alhamdulillah kita semuanya masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran maupun kegiatan pesantren Ramadan dengan luar biasa yang diketuai oleh Ustadz Maskur selaku guru agama dan juga dikoordinasikan dengan luar biasa. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan bisa terlaksana dengan luar biasa. Kita beri aplaus kepada ketua panitia. Alhamdulillah anak-anakku semuanya juga dengan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran maupun kegiatan pesantren Ramadan. Nah, mudah-mudahan anak-anakku semuanya keilmuannya semakin bertambah, akhlaknya menjadi akhlakul yang karimah, dan juga selalu berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya selalu bersemangat walaupun dalam keadaan pandemi. Nah, mudah-mudahan nanti di bulan Juli
SD Islam Asafiyah 02 mudah-mudahan sudah bisa pembukaan, yaitu sekolah. Anak-anak bisa masuk ke sekolah, jadi PTM yaitu pembelajaran dengan pembelajaran yang terbatas. Nah, mudah-mudahan bisa terlaksana dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat dan juga dinas pendidikan di Kota Bekasi. Ya, mudah-mudahan kita bisa tatap muka dengan tatap muka yang terbatas. Anak-anakku semuanya, dengan berakhirnya kegiatan pesantren Ramadan yang selama 4 hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Joko Winarto yang telah menyampaikan sambutan selaku Kepala SD Islam Asafiyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita pahami. Anak-anakku, tetap semangat ya. Ya, yang masih semangat katakan saya. Iya, saya masih semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan dengan acara yang keempat dalam acara penutupan pesantren Ramadan ini, yaitu tausiah dengan tema Ramadan Bulan Mulia. Kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Mandilaja, SPD. Nah, untuk itu kepada Ustadz Faisal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana shahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin minal ulama'il a'izza wa asatidatil kurama, wabil khusus Kepala Sekolah SD Islam Asafiyah 02 Jatiwaringin, Ustadz Haji Joko Winarto MPD. Yang kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Sustri Rianto SPD, segenap Dewan Asatidah Sekolah Islam Asafiyah 02 yang dimulakan oleh Allah, dan tak ketinggalan siswa dan siswi santriwan santriwati Ramadan beserta bapak dan ibu wali murid yang ada di rumah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita mau berpikir berapa banyak saudara-saudara kita, kawan sanak saudara kita, famili kita yang ternyata Ramadan kali ini tidak lagi bersama dengan kita karena sudah dipanggil oleh Allah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri adanya. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi Ramadan. Siapa di antara kita yang tidak punya salah? Semua orang pasti punya dosa. Ramadan inilah saat yang tepat untuk menghapus semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan satu harapan, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita dikumpulkan dalam satu barisan di mana pemegang panjinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan doa yang kita panjatkan setelah salat tarawih, yaitu wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sa'irin. Kita mohon kepada Allah agar nanti di padang mahsyar kita berada dalam satu barisan di mana pemegang panjinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin kita berada di barisan yang paling belakang, maafi muskilah, no problem. Ibarat orang yang mau pulang kampung, dia dapat jatah gerbong paling belakang. Naik kereta dapat jatah gerbong paling belakang, nggak masalah. Nanti toh sampai juga ke stasiun. Asal masinisnya adalah Rasulullah. Apalah artinya kita dapat gerbong eksekutif, gerbong pertama, ternyata masinisnya adalah Abu Jahal alaihi laknah. Alhamdulillah, hari demi hari kita telah bersama mengisi Ramadan, tentunya dengan harapan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Maka mumpung masih ada waktu sebelum Ramadan berakhir, marilah kita giatkan kembali mengisi Ramadan. Yang belum khatam Al-Qur'annya silahkan dibaca, dihayati, ditadaburi sampai khatam Al-Qur'an itu. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi, ku mohon usah pergi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa keistimewaan Ramadan, apa yang Allah berikan kepada hambanya yang mengisinya Ramadan dengan semaksimal mungkin. Apa kata Rasul? La tamannau an takun sanatu kullaha Ramadan. La tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Pasti umatku berharap agar 1 tahun itu jadi Ramadan semuanya. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mustama'ah. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 70 kali lipat, dan ini tidak akan kita jumpai di luar Ramadan. Sekali kita beribadah wajib di bulan Ramadan akan sama dengan 70 kali lipat kita beribadah wajib di luar Ramadan. Sekali kita ibadah sunnah di bulan Ramadan akan bernilai sama saja dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Bahkan nafas kita masih dibilang seperti bacaan tasbih. Subhanallah. Ini tidak akan kita jumpai di luar Ramadan. Waktu atau makbulah, ketaatan yang kita lakukan Allah terima. Wadda'awat mustajabah, doa-doa yang kita panjatkan pada Allah, Allah dengarkan, Allah ijabah. Wadzunuba maghfurah, dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu Allah janjikan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, iman serta mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Itu siang hari. Kalau malam berbuat kesalahan, mangkoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang malamnya qiyamul lail, salat tarawih, maka diampuni pula dosa-dosanya. Siang diampuni, malam diampuni. Sehingga Rasulullah mengatakan, barang siapa yang benar-benar puasanya iman kepada Allah karena panggilan iman, maka keluar dari Ramadan kayomin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Dan mudah-mudahan kita termasuk seperti bayi yang baru lahir, gak punya dosa. Tapi ada satu hal yang aneh. Suatu hari Rasulullah ketika naik tangga mimbar, tangga pertama membaca amin, naik ke tangga kedua amin, sampai ke tangga anak tangga yang ketiga membaca amin.
Begitu selesai dari mimbar, Rasulullah ditanya sama para sahabat, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau mengucapkan amin sampai 3 kali?" Dan Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tadi. "Wahai sahabatku, tadi malaikat Jibril turun menghampiriku dan ia ingin berdoa, saya disuruh mengaminkan doanya malaikat. Kalau malaikat Jibril yang berdoa, saya yang mengaminkan, pastilah doanya dikabul. Ilok malaikat doa, Nabi Muhammad mengaminkan doanya nggak dikabul. Maka harus hati-hati nih. Apa doanya? Ini jadi penasaran para sahabat. Kata Rasulullah, yang pertama, ini didoain tapi doa celaka. Didoakan tapi doa yang celaka. Kata malaikat Jibril, sungguh celaka orang yang menjumpai bulan Ramadan, tapi Ramadan berakhir dia masih mempunyai dosa. Apa kata Nabi? Amin. Orang menjumpai bulan Ramadan, Ramadan selesai masih menyisakan dosa. Ini aneh, kata malaikat Jibril. Orang Ramadan bulan pengampunan kok dia masih punya dosa. Didoain celaka. Maka hati-hati, kita gunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya agar benar-benar dosa yang kita kerjakan tidak tersisa sama sekali setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Amin. Yang kedua, kata Rasulullah, malaikat Jibril juga berdoa begini, sungguh celaka ya Muhammad, seorang anak yang mempunyai kedua orang tua yang sudah tua renta, ataupun salah satu di antara keduanya, tapi orang tuanya tidak bisa menyebabkan anaknya masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi? Amin. Apa maksudnya? Berarti anak ini tidak bisa menjadikan kesempatan orang tuanya bisa mengantarkan anaknya ke dalam surga. Dengan kata lain, berbuat bakti kepada kedua orang tua bisa mengantarkan ke dalam pintu surga. Dikisahkan ada seorang golongan tabi'in yang tinggal di Yaman, tempatnya di kampung Al-Qarn. Orang ini sangat terkenal di langit. Di dunia kurang terkenal, tapi terkenalnya justru di langit. Para malaikat kenal sekali dengan orang ini. Dia bernama Uwais Al-Qarni, tinggal di kota Yaman. Suatu hari dia pernah saking kepenginnya bertemu dengan Rasulullah SAW, dia pergi ke Madinah. Tapi alangkah kecewanya, ternyata Rasulullah tidak ada di Madinah, sedang perang. Akhirnya Uwais Al-Qarni menitipkan salam lewat istrinya Aisyah untuk disampaikan kepada Rasulullah salam itu. Dan Rasul paham tentang Uwais Al-Qarni ini. Kenapa Rasul sampai paham? Karena terkenal dengan birrul walidainya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Uwais ini tinggal bareng dengan ibunya yang sudah tua renta dan lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Ayahnya sudah meninggal. Sudah begitu dia tinggal dalam kondisi fakir miskin, tidak punya apa-apa. Akhirnya di akhir hayat sang ibunya sempat meminta pada Uwais, wahai Uwais anakku, sepertinya ibu tidak lama lagi tinggal di dunia. Boleh nggak kau mengizinkan ibu untuk bisa menunaikan ibadah haji? Mendengar permintaan sang ibu, Uwais menjadi bingung. Bagaimana tidak bingung? Uang nggak punya, dia miskin. Jaraknya Yaman dengan Mekah itu sangat jauh, lebih dari 500 km. Kendaraan nggak punya, onta nggak punya. Akhirnya karena Uwais ingin berbakti kepada ibunya, dia sanggupi, insya Allah ibu, saya siap
mengantarkan ibu menunaikan ibadah haji. Mulailah Uwais berpikir bagaimana caranya. Akhirnya Uwais segera membeli anak seekor lembu, anak sapi yang masih kecil. Begitu dibelinya, dibikinkan kandang di atas bukit. Jadi tiap hari Uwais Al-Qarni itu menggendong anak sapi ke atas bukit, bawa turun lagi, naik lagi, dan dikerjakan setiap hari sampai kurang lebih 8 bulan. Sehingga penduduk menganggapnya, wah, Uwais sudah gila nih. Masa anak sapi digendong-gendong ke atas bukit, mau ngapain? Penduduk menganggapnya Uwais sudah gila. Tapi Uwais tidak memperdulikan omongan orang lain. Dia tetap menggendong tiap pagi anak sapi dari atas bukit ke bawah, balik lagi ke atas bukit. Dan ternyata setelah 8 bulan, anak sapi tadi bobotnya sudah 100 kg atau 1 kuintal. Tak terasa karena tiap hari digendong, otot Uwais semakin kuat. Ternyata ini adalah latihan fisik Uwais. Bagaimana agar kuat menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah dengan cara latihan fisik menggendong anak sapi tiap pagi. Setelah bobot anak sapi tadi menjadi 1 kuintal, dijuallah sapi tersebut dan uangnya menjadi bekal untuk menunaikan ibadah haji bersama ibunya. Ibunya digendong. Bayangkan digendong dalam jarak yang tidak dekat, 500 kilo lebih. Karena ibunya bisa jalan. Sampai di Mekah, tawaf digendong, sa'i juga digendong, wukuf digendong, semuanya digendong. Bahkan ketika tawaf, ibunya bercucuran air mata karena haru memiliki anak yang begitu berbakti. Uwais pun berdoa, ya Allah, ampunilah ibuku ya Allah. Terus ibunya jawab, kamu gak minta doa untuk dirimu sendiri? Apa kata Uwais? Tidak perlu wahai ibu. Kalau ibu sudah diampuni dosanya, berarti ibu masuk surga. Cukup dengan mengandalkan ridhomu wahai ibu, nanti aku pun akan masuk ke surga. Luar biasa pengorbanan Uwais Al-Qarni. Begitu setianya mengantarkan ibunya menunaikan ibadah haji dengan menggendong. Maka sebagai seorang anak, jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua walaupun hanya dengan perkataan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar tidak menyembah kepada selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai terucap di mulut kita perkataan yang menyakitkan kedua orang tua, meskipun dengan ucapan wala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali kau bicara Anak sekarang nggak kenal tapi ditambah lagi kurang cukup gelap. Ini melebihi Beda anak sekarang dengan anak dulu. Anak sekarang disuruh dia fokus kepada HP-nya, nggak denger. Naudzubillah. Maka jangan dicontoh ketika kita melihat anak-anak yang tidak benar. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibunya, karena surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Sehingga ketika sahabat bertanya, siapa sih ya Rasulullah orang yang wajib saya muliakan? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. 3 kali ibu kita disebut. Artinya kita harus berbuat baik pada ibu.
Siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Kenapa ibu yang 3 kali? Karena dialah yang mengandung, melahirkan, dan menyusui. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh ayah kita. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mohon kepada Allah agar apa yang sudah kita lakukan, baik puasanya, tilawatil Qur'annya, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupakan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Karena satu di antara orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang membaca Al-Qur'an. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Tahlil Quran. Surga sangat rindu terhadap 4 golongan manusia. Yang pertama, tahlil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jangan sampai seperti nenek-nenek tetangga saya, sono jauh. Baca Quran memang baca Quran, tapi nunggu iklan. Baca Quran di depan televisi, nunggu iklan. Bahkan sebelum baca pesan sama nenek, sama cucunya, "Cuk, nenek mau baca Quran, tapi nanti tolong ya kalau sinetron udah mulai panggil nenek." "Siap, Nek." Neneknya baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Nek, sudah mulai, Nek. Shadaqallahul adzim. Kapan khatamnya? Maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak, Ibu, guru, anak-anakku sekalian, para orang tua wali murid, demikian tausiah Ramadan bulan mulia. Kenapa Ramadan itu dikatakan bulan mulia? Tadi Ustadz Faisal telah menyampaikan. Karena apa? Salah satu kesimpulan bulan Ramadan yaitu diturunkannya Al-Quran, ya. Dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Yang sunnah menjadi setara dengan wajib, begitu juga yang wajib apalagi. Berarti dilebihkan semua, dilipat gandakan semua pahalanya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita memperoleh pahala-pahala itu, sehingga nanti di akhir Ramadan kita menjadi manusia-manusia yang fitri, yang bersih dari dosa, seperti kertas yang putih yang Ustadz pegang ini belum ada coretan, tapi di baliknya sudah ada, ya begitu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan sama Ustadz Faisal tadi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Faisal, barokallah. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi Ustadz dan tentunya guru-guru atau ustadz-ustadzah yang lain juga. Baik, anak-anakku, di akhir acara hari ini yaitu akan ditutup dengan doa. Doa penutup kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Haji Ali Munjadi SPD. Untuk itu kepada Ustadz Haji Ali Munjadi SPD dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta pesantren Ramadan tahun 1442 Hijriah yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz cintai. Alhamdulillah, pelaksanaan pesantren kilat yang kita ikuti selama 4 hari, yaitu kita mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 6 Mei sampai hari ini telah selesai. Alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan kalian semuanya yang mengikuti
mengikuti pesantren Ramadan ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, di mana ilmu atau pelajaran yang kalian dapat dari pemateri pesantren Ramadan ini mudah-mudahan kalian amalkan, kalian aplikasikan sama kehidupan kalian sehari-hari. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan semuanya ilmu yang kita dapat, pelajaran yang kita dapat bermanfaat bagi kalian semuanya, sehingga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang taat berbakti kepada kedua orang tua. Wabil khusus, mudah-mudahan puasa kalian, ibadah lainnya, salat tarawih kalian, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang terpenting lagi, mudah-mudahan kalian setelah selesai mengikuti pesantren Ramadan ini, kalian tetap amalkan apa yang kalian dapat dari selama pesantren Ramadan ini. Terutama kalian jangan lupa membaca Al-Quran, jangan lupa tadarus Al-Quran, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, di mana semua pembacanya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai 700 kali lipat. Mudah-mudahan itu kita akan dapat, dan mudah-mudahan pula di dalam bulan ini, yaitu ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu yang dinamakan bulan, yaitu Lailatul Qadar, yang dinamakan yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan Lailatul Qadar ini pun kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan yaitu apa keistimewaan yang ada di malam Lailatul Qadar itu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah agar kiranya kita semuanya diberikan sehat walafiat. Orang tua kita semuanya mudah-mudahan Allah berikan sehat, panjang umur yang barokah. Allah berikan rezeki yang barokah, sehingga dengan rezeki yang berkah itu insya Allah nanti akan kita bawa, akan bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim, sayyidil awwalin wal akhirin, wasallam ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tarfa'una fiha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma hdina tariqas wa mu'allimna min ladunka ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftaqi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ali al-athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khayri dunya wa adabil akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tabarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra ala afiyah
ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ali, terima kasih telah memimpin doa penutup di acara hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi doa yang dipimpin oleh Ustadz Ali Mujadid tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kepada Allah dikabulkan semua. Ya, baik anak-anakku, pada akhir acara ini Ustadz mohon maaf sekiranya dalam memimpin acara ini ada kekurangan, kekhilafan, ya banyak hal yang mungkin kesalahan yang tidak disengaja. Kalau itu merupakan kesalahan, itu kesalahan pribadi dari Ustadz, dan kalau ada yang benar, itu kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, saya Mufarihun, mohon maaf ya sebesar-besarnya sekiranya ada kesalahan kekhilafan. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Oke.